Ya, sobat milenial dimanapun Anda berada. Nah, dan kita akan mengetahui siapakah yang mendampingi milenial farming, petani muda supaya sukses. Nah, ini dia ahli di bidang pertanian. Nah, yuk kita kenalan yuk. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Dewa. Nah, ini dia sobat milenial, ini Pak Dewa yang mendampingi kami selama ini petani muda milenial farming untuk berkembang, mengembangkan teknologi pertanian modern untuk menjadi sukses. Nah, Pak Dewa, boleh kita wawancara sebentar, Pak? Ya, boleh. Pak, kenapa sih Pak tertarik mendampingi milenial farming, anak-anak muda untuk berkembang? Supaya anak-anak muda bisa lebih kreatif dan produktif serta tertarik untuk memajukan pertanian di daerah kita ini. Untuk ketahanan pangan bagaimana Pak? Di bidang pertanian khususnya di Kota Sumedang, Pak. Ya, justru itu pada saat masa-masa susah seperti sekarang itu justru generasi muda harus secara bijaksana bisa memanfaatkan pekarangan lebih produktif dengan menerapkan teknologi-teknologi yang inovatif seperti misalnya hidroponik. Nah, Ini efisien dengan lahan dan hasilnya lebih baik. oke. Nah, yang di depan Bapak ini apa ya Pak ya? Boleh dijelaskan Pak? Nah, ini salah satu sistem hidroponik yang namanya adalah DBS. DB. Dark bucket system. Dark bucket system itu kita memanfaatkan bahan-bahan limbah atau sisa. Ini adalah bekas bot es krim yang kita manfaatkan sebagai tempat untuk budidaya, kemudian budidaya dipadukan dengan sistem drip. Nah, tanaman yang bisa ditanam di dalam sistem dark bucket tersebut tanaman apa saja ya Pak ya, kalau kita boleh tahu, supaya sobat milenial farming boleh tahu juga apa aja sih yang bisa ditanam di dalam sistem dark bucket ini? Kalau untuk dark bucket bagusnya adalah tanaman-tanaman buah yang dia membutuhkan media lebih besar, seperti misalnya cabai seperti ini. Cabai bisa juga tomat, bisa juga melon, bisa juga buah-buahan yang lain. Termasuk sayuran pun bisa, tetapi karena sayuran nilai ekonomisnya rendah, kita mencari komoditas yang nilai ekonomisnya lebih tinggi supaya seimbang dengan biaya yang kita keluarkan. Oke. Nah, selain sistem dark bucket di kebun milenial farming ini ada sistem apa lagi sih Pak? Pertanian modernnya bisa ditunjukkan Pak? Ada sistem NFT. Coba Pak, bisa bawa kita ke sana Pak? Ya. Nah, ini sistem NFT nih. Ini adalah sistem NFT dari film teknik. Ya. Film teknik ini prinsipnya adalah aliran air itu selalu ada, namun tipis. Di sini kebetulan ditanam kangkung, ada selada, ada tanaman lain, dan sayuran daun pada umumnya kita gunakan yang lebih bagus adalah sistem NFT karena pemenuhan oksigen akan lebih maksimal dengan sistem NFT. Oke.
Ini menggunakan pupuk atau nutrisi, Pak? Ya, ini menggunakan nutrisi AB Mix. Nah, ini Untuk sayuran daun, kalau ini adalah sayuran batang daun ya. nah Pak, perbedaannya untuk sayur konvensional dengan hidroponik tuh apa sih Pak kira-kira? Yang jelas sayuran hidroponik itu tidak menggunakan tanah. Tidak menggunakan tanah. Ya, ini hanya kita memanfaatkan larutan atau air yang ditambah dengan nutrisi AB Mix sebagai media tempat bertumbuhnya akar, sebagai sumber nutrisi bagi tanaman yang kita budidayakan. Nah, kok akarnya bisa, nah ini Sobat Millennial Farming, bedanya dengan konvensional, akarnya tuh lebih bersih. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, ini akarnya yang jelas bersih, makanya sayuran-sayuran hidroponik jauh lebih sehat. Pertama, karena kita tidak menggunakan media yang mengandung kontaminan atau mengandung kotoran-kotoran yang tidak kita ketahui isinya, kandungannya, yang tidak kita ketahui sumbernya. Jadi kalau menggunakan sistem hidroponik ini sudah jelas, airnya air bersih, nutrisinya sudah terukur, kandungan-kandungan hara yang dibutuhkan tanaman kita sudah ukur seberapa banyak kebutuhan tanaman, sekian juga yang kita sediakan untuk tanaman ini. Ini usia kangkungnya sudah berapa hari ya Pak ya? Ini baru sekitar 18 hari. 18 hari. Ya. Oke. Nah, kita lanjut Pak ke pertanian organik. Ada tomat ya Pak ya, tadi kami lihat. Itu dulu ada di sini sistem hidroponik juga namanya, tapi ada sistem DFT, ada juga sistem kapiler. Nah, coba bisa ditunjukkan Pak sistem Nah, kapiler ini yang kayak gimana? Sistem kapiler. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah sistem kapiler, di mana kita memanfaatkan polybag sebagai wadah media. Medianya adalah arang sekam. Nah, di bawahnya kita manfaatkan adalah aliran air yang atau aliran nutrisi sisa dari sistem-sistem yang lain. Ini hanya kita sambung dengan sumbu. Jadi di bawahnya ada sumbu. Nah, ini jadi tadinya itu akar masih kecil, belum banyak, jadi kita mengandalkan sumbu sebagai penghubung antara larutan nutrisi yang ada dengan akar, dengan tanaman. Apakah nutrisi yang digunakan berbeda Pak dengan sayuran pada umumnya? Sebenarnya sama. Yang jelas jenis tanamannya harus sama, karena ini tergolong tanaman sayuran buah. Jadi kita menggunakan nutrisi khusus untuk sayuran buah. Oh, jadi berbeda ya Pak ya dengan Beda, sayuran ya. biasa. Tetapi di sini karena kita tidak banyak membudidayakan tomat yang sistem hidroponik, kita hanya memanfaatkan sisa dari sistem-sistem yang lain. Jadi tidak khusus. Sebenarnya yang bagus adalah khusus. Kita menggunakan server yang kita isi dengan larutan nutrisi sayuran daun. Untuk sayuran buah, maaf. untuk perkembangannya Pak, karena ini dicampur nutrisinya bagaimana Pak untuk perkembangannya? Tidak terlalu signifikan sepanjang ini belum masa pembuahan ya. Kalau setelah masa pembuahan ini perlu larutan nutrisi yang khusus untuk mensupport perkembangan buah untuk masa generatif. Usia tanam dari semai untuk tomat ini berapa ya Pak ya, kira-kira berapa hari atau berapa bulan? Ini baru berumur sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ya. Bisa panen? Sudah berbuah ini. Coba kita lihat Sobat Millennial Farming. Oh iya tuh Sudah berbuah normal, padahal ini belum kita gunakan larutan nutrisi khusus untuk sayuran buah. Nah, Apalagi kalau kita gunakan khusus yang sayuran buah, tentu ini akan lebih baik. benang-benang tersebut itu kan kita lihat ada benang-benang tuh Pak. Apakah digunakannya untuk menopang atau bagaimana tuh Pak penjelasan? Ini adalah
yang kita gunakan untuk panjatan, untuk menanjak. Kalau pada misalnya konvensional kita menggunakan ajir, ini adalah pengganti ajir. Ini lebih bersih, lebih awet, lebih murah, lebih tahan, lebih mudah kita mengendalikan atau mengaturnya. Nah, kira-kira Pak, selain tomat ini yang ditanam secara konvensional, ada lagi nggak Pak? Ini kan secara hidroponik. Nah, yang secara konvensional bisa ditunjukkan Pak? Kalau yang konvensional ada di sebelah sana, itu tomat juga. Itu kita gunakan, ada di sini, ada di sebelah sana, ada banyak kalau yang konvensional ya. Itu tomat yang konvensional kita menggunakan media tanah ya. Terus nutrisi atau pupuk ya, kita gunakan pupuk-pupuk majemuk dan juga pupuk tunggal, serta pupuk awal adalah pupuk organik. Artinya semua ini dapat dikonsumsi dengan sehat ya Pak ya? Dijamin sehat, karena pupuk organik yang kita gunakan juga adalah pupuk organik yang kita olah secara higienis, itu dengan teknik bokasi. Untuk semua tanaman di sini Pak, apakah ada barometer Pak untuk ketinggian tanaman tersebut? Kan kita kenal Pak, kalau sayuran biasanya di dataran tinggi. Nah, bisa nggak sayuran itu tumbuh di dataran rendah? Gimana penjelasan secara ilmiahnya Pak? Untuk sekarang itu bisa, apalagi dengan sistem hidroponik. Karena sistem hidroponik, apalagi kita menggunakan greenhouse, itu semuanya kita bisa kendalikan, baik kebutuhan suhunya, kelembabannya, nutrisinya, itu semua kita kendalikan tanpa mengenal musim, dan kita bisa menanam atau menyesuaikan kebutuhan tanaman dengan kondisi lingkungannya. Jadi kita rekayasa kondisi lingkungan. Nah, semua ini itu kita buat sendiri ya, Millennial Farming buat sendiri ya. Untuk pupuknya, AB mixnya. AB mix kita ngeramu sendiri. Jadi dijamin ya Pak ya? Jamin. Nah, Pak Dewa, kita mau nanya-nanya lagi nih. Kenapa sih tertarik membina anak muda untuk menjadi petani milenial? Kalau anak muda tidak mau jadi petani, setelah nanti generasi tua itu pada tidak ada, siapa lagi yang mau jadi petani? Masyarakat makan apa kalau tidak ada petani? Oke. Prospek kedepannya Pak, kan banyak nih petani-petani milenial sekarang. Lebih banyak mereka suka bekerja di kantoran daripada bertani. Emang kalau bertani keunggulannya apa sih Pak? Kalau bertani itu selain memenuhi kebutuhan pangan untuk sendiri, kita juga beramal memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat banyak. Tidak ada orang yang tidak butuh pangan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa hasil pertanian. Coba silakan. Siapa yang bisa hidup tanpa hasil pertanian? Nah, kalau tidak ada petani, orang mau makan apa? Nah, terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan untuk petani-petani yang baru mau memulai usahanya di bidang pertanian atau generasi muda yang mau merambah bisnis ke dalam dunia pertanian? Kira-kira pesannya apa nih Pak untuk menyemangati mereka yang baru? Harus berani mengambil risiko, semangat, karena sektor pertanian selalu dibutuhkan sepanjang ada makhluk manusia yang mau hidup. Jadi tidak akan pernah hasil pertanian tidak bermanfaat. Oke. Harus semangat, berinovasi, kreatif, pantang mundur, dan rajin rajin melakukan kajian-kajian atau inovasi-inovasi teknis, dan membangun network. Jangan lupa membangun network. Oke Pak Dewa, terima kasih penjelasan singkatnya di Kebun Millennial Farming. Terima kasih sudah membantu kami generasi muda, terutama petani muda Millennial Farming untuk terus berkembang dan berinovasi. Terima kasih Pak Dewa, Ya. sampai jumpa.